sebagai komponen ujian akhir. Saya harap sudah siap 6 kelompok yang akan demo hari ini. Saya set dulu ya. Oke. Jadi tata cara demonya adalah kelompok yang akan demo semuanya buka kamera, ya kan? 3 orang buka kamera. Kemudian aplikasi yang lama itu diperlihatkan, ya kan? Khususnya yang bagian akan di re-engineering, ya. Kemudian bagian kedua adalah memperlihatkan hasil re-engineering-nya yang sudah menggunakan teknologi yang berbeda, seperti apa. Kemudian yang ketiga diperlihatkan logiknya. Seperti itu ya. Jadi semua anggota kelompok yang 3 orang itu harus ada kontribusinya. Oke, jelas ya? Baik. Untuk menyingkat waktu, silakan kelompok berapa dulu yang akan presentasi. Jangan lupa ngisi daftar hadir, ya, daripada terkena masalah di kemudian hari. Kelompok berapa dulu? Giliran pertama ini. Kelompok saya, kelompok 11, Bu. Tapi yang lain masih belum join, gimana ya, Bu? Yang lain kenapa? Masih belum bergabung. Ya nggak bisa. Harus bergabung semua. Giliran kedua siapa? Giliran ketiga? Emang belum pada siap itu? Permisi, Bu. Kami kelompok yang nomor 2. Ya, izin untuk share screen. Oh ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 itu anggotanya Siti, Marsha, sama Vanina ya? Iya, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengenai tentang web RDK ITS. Jadi yang kami engineering dari web lama itu adalah bagian modul kegiatan. Jadi di sini untuk modul kegiatan itu menampilkan serangkaian kegiatan untuk menunjang ibadah dan juga amalan di bulan Ramadan, baik dilaksanakan pada bulan Ramadan maupun di luar. Selanjutnya di sini bisa menambahkan kegiatannya. Ini yang versi lama apa versi baru? Versi lama, Bu. Oke.
Mungkin contohnya di sini kita bisa menambah kegiatan dan akan muncul di bawah seperti ini, lalu bisa melihat detail dari kegiatan tersebut. Seperti itu, terus mungkin kalau bisa mau edit, kita bisa melakukan edit juga. Nah, seperti ini. Terus kami juga kemarin menambah modul juga bagian donasi. Jadi di donasi ini itu kita bisa melihat jumlah dari donasi dan juga bisa menambah donasinya. Misal di sini nominal 50.000, tangannya untuk ini. Nah, di situ akan bertambah untuk donasinya. Oke, mungkin kalau dari web lama untuk prosesnya seperti itu, Bu. Dan untuk yang akan di engineering di web baru akan jelaskan dari OPI. Saya izin stop share. Saya izin share screen. Ini untuk web hasil engineering kita. Jadi dari yang dijelaskan Vania tadi, di kegiatan itu kita nggak bisa menghapus kegiatan yang kita inputkan. Jadi akhirnya di sini kita menambahkan action baru, yaitu supaya bisa menghapus daftar kegiatan tersebut. Jadi di sini sudah bisa terhapus. Terus untuk donasi, di donasi itu saat kita menginputkan data, itu nggak ada keterangan gitu, uang masuk dan uang keluar. Jadi di sini kita menambahkan aksi baru, kalau misalnya diedit, misalnya ini uang masuk diubah jadi uang keluar, itu menjadi bisa. Kira-kira seperti itu hasil reengineering dari kelompok kami. Untuk logiknya, di sini ada authentication buat login sama logout. Terus untuk donasi itu logiknya buat nge-update sama membuat data baru, begitu pula dengan kegiatan gitu. Terus untuk menghapus data itu logiknya di sini seperti ini. Jadi kita nge-delete kegiatan, terus kita refresh kegiatannya. Terus yang untuk create update tadi, kita membuat menambahkan data ataupun mengupdate data sesuai ID-nya, dilihat dari ID-nya, terus selesai. Begitu pula dengan kegiatan. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman. Kalau Marsa, ngapain? Sebenarnya sama sih Bu, ini hasil dari kemarin diskusi bertiga tentang hasil re-engineering webnya. Ini pakai apa? OutSystem? Iya Bu, pakai OutSystem. Oke, terus handling untuk apa namanya, misalnya entriannya bukan uang, bisa otomatis atau harus di-handling? Coba tadi kembali ke aplikasi yang hasil engineering tadi. Oh, kalau itu masih kita setting menjadi teks Bu untuk nominal donasinya, karena dari sini itu nggak ada nih,
untuk nominal donasinya kita masih data type-nya masih teks. Kenapa nggak integer? Kemarin iya Bu itu kurang teliti, masih belum mengubah. Ya, direvisi ya. Oke, baik Ibu. Oke, dan yang lainnya. Jadi tadi yang hasil engineering ada berapa apa yang bisa diisi dari user, ada berapa aja selain uang tadi? Ngisi apa lagi tadi? Sama yang kegiatan, Bu. Oh Waktu iya, donasi sama kegiatan. sudah Oh. ya tipenya. Terus apa tadi? Hah? Drop down, mengubah data. Nah, nominal ini nggak boleh teks ya. Oh iya, baik Bu. Kalau deskripsi teks nggak apa-apa. Nah, statusnya tinggal pilih. Nah, kalau simpan data seperti apa sih? Oh, logiknya Bu. Seperti ini Bu. Coba kamu ceritakan. Coba diceritakan seperti apa algoritmanya. Oh iya, jadi kita pertama ngecek dulu datanya itu valid atau enggak. Kalau misalnya enggak valid, Definisinya valid apa enggak itu definisinya apa? itu belum kita ini sih Bu, seharusnya kita tentukan gitu kan. Misalnya kalau misalnya nginputin selain angka misalnya nggak bisa gitu, tapi di sini masih belum, ini kita masih pakai template sih Bu. Ya, diperbaiki. Baik, terus itu kita belum bikin yang validasinya, tapi untuk yang true-nya kita langsung memakai ngaran server action-nya itu di bagian yang create or update di logiknya tadi, terus baru kembali ke halaman kegiatan. Ya, ini kan kuncinya di diamond ini. Kamu mendefinisikan diamond ini seperti apa gitu kan. Iya, Bu. Karena kalau enggak nanti jadi datanya salah kan yang tersimpan. Oke ya, direvisi ya. Iya, Bu. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Grup berapa ini? 3 ya. Iya. Saya stop share screen-nya, Bu. Oke. Jadi hal-hal yang demo minggu ini ada temuan-temuan seperti ini. Saya harapkan yang kebagian demo minggu depan sudah tidak ada lagi ya. Jadi jangan sampai yang demo minggu depan juga masih menemui hal-hal seperti ini. Karena untuk yang demo minggu ini kan saya sudah minta revisi. Berarti yang akan demo minggu depan mestinya juga langsung merevisi. Ya, baik. Terima kasih grup 3. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya grup berapa? Permisi, Bu. Ya. Dari kelompok 8 ya? Kelompok 8 itu Kana, Devi. Iya, Bu, Sophia. betul, Bu. Oke. Iya, Bu, saya di share screen ya, Bu. Silakan. Jadi bagian yang kami re-engineering itu yang pertama ada di bagian data transaksi. Jadi pada bagian ini customer itu bisa melihat data transaksi yang dibuat. Karyawan itu bisa melihat data transaksi yang dibuat, dan nantinya di sini ada bagian action yang nantinya bisa diubah status payment dan status ordernya. Kemudian pada badan tambah ini dia bisa mengisi form tambah data order. Misalnya
pakaiannya kaos 3 hari dan tambah. Nantinya akan ditambahkan pada tabel ini. Nah, pada bagian action ini bisa diupdate status pembayaran dan status ordernya. Kemudian regendering selanjutnya itu pada bagian pelacakan invoice, Bu. Jadi nantinya customer bisa melacak invoice di button ini. Perlu tambahan juga, jadi yang dari minggu lalu itu kami ada menambahkan skopnya juga. Jadi untuk yang di engineering itu ada tambahan untuk yang data customer, jadi bisa menambahkan data customer. Karena setelah kami melakukan reengineering pada tabel transaksi, kami sadari bahwa diperlukan data customer juga, jadi kita menambahkan CRUD untuk customer juga. Kemudian ada juga CRUD untuk data karyawan. Yang sebelumnya di sini belum ada ya. Ini aplikasi lama atau baru nih? Yang lama, Bu. Oke. Nah, ini untuk yang aplikasi barunya mungkin bisa di-share screen oleh Ella. Layarnya udah kelihatan? Sudah. Ella masih mute. Oh ya, ya mungkin ini untuk hasil re-engineering-nya. Nah di sini sebenarnya kami masih menemukan bug untuk tampilannya, Bu. Ini sudah kami coba-coba, tapi kenapa munculnya ini 2? Nah di sini kami bagi ada 3 page. Yang pertama itu ada beranda. Nah untuk beranda di sini dia menampilkan tabel transaksi. Nah di sini customer itu bisa mencari transaksi yang dilakukannya itu berdasarkan nomor invoice-nya. Nah, misal ini 123, nanti dia akan memunculkan nama customer, tanggal, total, status order, dan status pembayarannya itu seperti apa. Ini untuk yang beranda. Mungkin ke customer dulu. Nah, di sini pada halaman customer ini bisa menambahkan customer. Jadi misal ini kita tambahkan nama, kemudian alamatnya, nomor, sama ada email. Selain itu, selain menambahkan juga bisa menghapus salah satu. Ini menghapus salah satu atau menghapus semuanya. Nah, ini kemudian ada halaman karyawan. Nah, di sini kebetulan datanya masih kosong. Di sini juga bisa menambahkan nama karyawannya. Seperti itu. Mungkin untuk untuk halaman transaksi, Devi mau menjelaskan. Ya, jadi untuk tabel transaksi ini kami mengikuti tabel yang di sistem sebelumnya, di mana di sini ada nomor invoice, tanggal, customer, jenis pakaian, jumlah, dan total. Jadi informasinya ini lebih lengkap dari yang ditampilkan pada halaman beranda. Kemudian di sini juga ada operasi CRUD, jadi bisa menambah transaksi. Nah, untuk customer-nya di sini kita karena menggunakan entitas sendiri, jadi di sini bisa memilih untuk customer-nya. Kemudian jenis pakaiannya juga drop down. Berarti untuk nambah customer termasuk yang di re-engineering? Iya, betul, Bu. Tadi sudah ditemukan belum? Kayaknya belum ya, nambah customer. Tadi sudah, Bu, yang ini, yang di atas. Tadi yang masuk, nanti yang kamu tambahkan yang nama siapa? Yang menampilkan nama Devi, Bu. Devi? Iya. Enggak, yang tadi ditemukan nama siapa tadi?
Yang tadi didemokan namanya ini Nina. Jadi ini Kalau dihapus bisa nggak? Nggak bisa. Apa? benar. Menghapus customer ada nggak? Oh ada. Ya, Bu. Sudah bisa dihapus tadi. Ya silakan diteruskan. Oh ya. Ini untuk transaksi. Jadi di transaksi tadi tambahnya seperti itu, mengisikan data dulu. Jumlah di sini adalah jumlah pakaiannya, kemudian total ini adalah total harga. Kemudian di sini status ordernya juga bisa ditambahkan dari awal, misalnya masih on proses, atau sudah diambil atau sudah selesai, kemudian status pembayarannya juga bisa, ada sudah dibayar dan belum dibayar. Nah, setelah terbuat, di sini bisa juga dilakukan operasi pengeditan. Jadi di sini menggunakan pengeklikan pada nomor invoice, di sini kita kasih bold, jadi bisa dipencet. Nah, di sini tertampil data yang sebelumnya. Jadi kalau misal mau dilakukan pengeditan, tinggal diklik aja salah satunya. Misalnya di sini statusnya mau diubah menjadi diambil, kemudian status pembayarannya mau diubah jadi sudah dibayar. Nah, kemudian tinggal di save. Nah, maka yang tertampil di halaman transaksi itu akan terupdate untuk status pembayaran dan status ordernya. Kemudian juga bisa dilakukan delete di sini. Nah, delete dulu. Tadi kan sudah dibayar. Bisa nggak diubah lagi jadi belum dibayar? Bisa, Bu. Kalau akhirnya ya uang yang sudah masuk gimana? Itu tergantung penggunanya sih, Bu. Ya enggak dong. Kalau uang udah masuk, maksudnya nggak bisa kalaupun bisa diupdate menjadi belum dibayar, mestinya kan uangnya datanya jadi 0. Oh, berarti ada error handlingnya gitu ya, Bu ya? Iya. Karena kan itu bisa diubah kapanpun, mau belum dibayar, mau sudah dibayar, ini kan toggle nih, mau yang tinggal milih salah satu. Tapi kan seolah-olah kalau hanya bisa memilih begitu, tanpa melihat total yang ada di atas, totalnya dia diem statis aja. Berarti kan jadi nggak benar. Ya, mestinya ada handling di mana kalau uang itu sudah masuk, ya sudah berarti status pembayarannya udah nggak bisa diubah lagi gitu. Kecuali ada skenario bahwa terjadi kesalahan atau bagaimana ya. Tapi kalau misalnya diasumsikan bahwa kalau uang sudah masuk berarti otomatis sudah dibayar, mestinya malah nggak usah ngubah-ngubah edit box ini ya, sudah dibayarnya otomatis akan terset sendiri kalau uang udah masuk kan gitu, sehingga akan mengurangi error kan, human error kan, karena kalau total dimasukkan kemudian kita masih bisa mengubah status pembayaran, berarti kan nggak sinkron ya. Logikanya ketika ngentri angka itu otomatis statusnya kan sudah terflag, sudah dibayar gitu kan. Nggak usah dipilih lagi. Paham nggak maksudnya? Iya, Bu, paham, Bu. Cuma kemarin karena pemahaman kami adalah websitenya ini kan hanya sebagai pendataan gitu saja, Bu. Jadi dia tidak menangani transaksinya juga. Jadi bisa aja emang ya tergantung usernya, Bu. Apabila harganya sudah ada, tapi bisa juga sebenarnya dia itu belum membayar gitu, Bu. Nah, kamu itu seorang software engineer atau apa? Atau cuma kelas SMA kelas 1 yang masih belajar? Ya kan sistem informasi itu digunakan untuk ini kan, bukan nggak bisa kita ya tergantung usernya. Kalau sistem informasinya sudah oke, user kayak gimana gilanya pun tuh nggak akan bisa gitu loh ngutik-ngutik. Ya, jadi nggak bisa kita ngomongnya tergantung usernya dong. Ya, itu bukan seorang software engineer dong. Ayo. Jadi dari proses yang sederhana ini kalian harus bisa ngefikskan seperti apa. Ini memang bukan proses transaksional, ini entry data biasa, tapi kalau sekedar entry data biasa saja nggak beres, lah itu apalagi transaksional kan gitu. Mestinya kalau entry datanya seperti ini,
bagaimana kita bisa mengatur logiknya agar ketika ada totalan masuk itu statusnya otomatis berubah kan gitu dan nggak bisa diubah lagi. Kalau sekedar ngisi kayak gini kan nggak ada logiknya sama sekali kan jadinya. Antar satu edit box ini nggak ada hubungannya dengan edit box yang lain. Misalnya apa ini jumlah apa kok 2 ini? Jumlah itu jumlah beratnya sih Bu, berat pakaiannya. Misal 1 kilo, 2 kilo. Berat pakaiannya 2 kilo. Totalnya kalau saya isi 1000 bisa nggak? Bisa Bu. Nah, ada aturannya nggak di dalam aplikasi itu? Mestinya dia sekilonya berapa? Ada Bu. Nah, Ada. ya hal-hal kecil seperti itu. Ini kan tugasnya seorang software engineer ya. Direvisi ya. Ini sederhana loh prosesnya. Antar ada berapa edit box nih? 1, 2, 5. 5 itu ada kaitannya itu nggak berdiri sendiri ya. Antara tanggal, berat, customernya siapa, beratnya berapa, total berapa, ini ada kaitannya. Bukan edit box yang lepas satu sama lainnya. Kalau kita anggap tergantung usernya, ya udah nggak usah pakai dikasih kayak gini aja, catat aja di buku catatan, malah lebih valid hasilnya gitu. Oke. Direvisi ya, grup berapa ini? 8. Iya, Bu. Yang revisi minggu depan demo lagi. Nanti yang minggu depan juga ada revisi, minggu 16 demo lagi. Oke? Ya, untuk grup-grup lain perhatikan hal-hal kecil seperti itu. Ya. Namanya juga re-engineering, berarti kalau ada kekurangan di versi sebelumnya, ya di versi yang baru jangan malah lebih jelek dong. Harusnya lebih bagus, lebih benar gitu. Oke? Ya, terima kasih grup 8. Berikutnya, grup berapa? Grup 5, Bu. Ya. Oke, izin share screen, Bu. Ya. Jadi bagi grup-grup yang akan demo, baik yang hari ini maupun minggu depan, maupun yang sudah demo tadi, jadi jika ada hal yang masih kurang, terlewat atau bagaimana, harus meskipun tadi mungkin terlewat tidak saya tanyakan ya, kalian harus perbaiki ya, karena bisa jadi ada yang saya terlewat tanya, padahal juga penting dan itu krusial. Pada saat demo berikutnya itu mungkin akan saya tanyakan gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada apa yang tadi ketahuan oleh saya terus diperbaiki gitu. Ya, karena nanti demo berikutnya revisinya itu ya seperti demo pertama gitu diperlihatkan lagi. Ya, baik, silakan grup 5. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman kelompok 5 ini ingin mempresentasikan hasil dari re-engineering website Iphone Seafood Store. Yang pertama untuk yang beberapa modul yang kami re-engineering itu ada halaman welcome ini, landing page-nya, terus untuk proses pemesanan, lalu yang terakhir sama untuk modul admin, di mana admin itu bisa menambahkan produk.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie untuk dari landing page sampai pemesanan. Dari sini bisa langsung ke itu aja, mau apa produknya, mau jelasin proses pemesanan. Nah, di sini kami mengubah sedikit flow pemesanan intinya. Nah, kalau yang sudah di engineering itu bisa langsung order langsung tanpa harus masukkan ke keranjang. Nah, kan kalau yang di aplikasi awalnya harus dimasukkan ke keranjang dulu, dan dari setelah dimasukkan ke keranjang baru bisa ke check out. Nah, kalau yang di kita engineering itu bisa langsung order satu item. Nah, langsung check out. Nah, ini setelah check out, kita bisa mengubah alamat pengirim untuk mau memilih yang sudah ada di database atau memilih alamat pengiriman yang baru. Alamat pengiriman berbeda. Ya. Ini bisa mengubah alamatnya. Nah, setelah itu customer bisa membayar pesanan. Cuma setelah ini tidak ada page-nya, dan itu kita menambahkan di aplikasi yang kita re-engineering. Dan setelah halaman ini kita juga bisa melacak orderan kita. Untuk seterusnya modul admin dijelaskan oleh Raffi. Ya, untuk modul admin sendiri ini nggak semuanya kita bikin. Yang untuk modul admin itu cuman dia bisa menambahkan produk, jadi dia ada CRUD-nya produk sehingga lebih mudah untuk manage produk di sisi admin ya. Itu yang di bagian engineering. Oke, selanjutnya untuk aplikasi yang sudah di re-engineering akan dijelaskan oleh Nati. Saya izin stop share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi aplikasi yang kami re-engineering ini seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Moko dan juga Sophie. Yang pertama, itu dari aplikasi existing, kalau kita mau belanja, itu ternyata nggak mesti login atau register dulu. Jadi bisa langsung belanja tanpa harus login atau register. Nah, jadi di sini kami ubah, di mana si user ini harus login dan juga register terlebih dahulu untuk masuk ke aplikasi. Namun sebelum login sama register, kita suguhkan beberapa hal dulu yang kayak menyatakan value dari perusahaan ini itu apa dan apa saja yang kita sediakan. Seperti yang ada pada layar ini, di welcome page-nya, itu ada carousel. Isinya seperti ini. Dan nantinya ketika si user ini klik siap, bakal ngedirect ke halaman login. Nah, kemudian sudah di halaman login, nah mungkin di sini saya coba satu persatu dari halaman sign up-nya terlebih dahulu. Oke. Kemudian create account. Nah, kemudian nanti dari sign up kita bisa login di sini. Remember me, login. Dan nantinya akan ngedirect ke halaman dashboard yang berisi produk-produk yang dijual oleh iPhone Store ini. Dan pada halaman ini sebenarnya banyak hal yang bisa user lakukan. Si user bisa search produk, bisa sort produk by produk, kategori dan juga rating, bisa filter. Filternya juga by kategoris dan juga rating, dan juga bisa
lihat keranjang yang mereka, mungkin ada produk-produk yang mereka sudah masukkan ke keranjang, kita bisa lihat di keranjang, kemudian bisa menghapus hasil filternya. Nah, kemudian yang terakhir juga bisa melihat tampilannya, itu entah itu dalam bentuk list maupun dalam bentuk galeri seperti ini. Nah, untuk fitur search-nya, ini kalau yang di aplikasi existing itu cuma ada search aja, search by keyword aja. Sedangkan di sini kami engineer menjadi banyak pilihan gitu. Jadi nanti usernya tuh bisa dengan nyaman, tinggal ngeklik aja, mereka tuh pengen nge-sortnya berdasarkan apa. Seperti itu. Dan kita coba sort by product. Kalau by product ini nanti dia nampilin by alphabetical, kemudian kategori. Kalau kategori ini by kategori, tapi alphabetical juga. Kemudian rating. Rating ini dari rating yang pertama, yang terendah, sampai rating yang tertinggi. Gitu. Andaikan si user pengen nge-search rating 5 atau rating 4, berdasarkan pilihan mereka atau selera mereka, kita bisa langsung arahkan ke sini saja. Jadi nanti si user bisa langsung klik rating 5 stars untuk menampilkan barang dengan rating 5, kemudian rating 3 juga bisa, kedua-duanya juga bisa, gitu, kalau mau menampilkan rating 3 dan juga rating 5. Nah, kemudian juga untuk kategori sama penjelasannya, jadi kalau mau nampilin fillet bisa, kemudian nampilin abon juga bisa, gitu. Baik, untuk logiknya itu seperti ini, di bagian dashboard. Jadi di sini ada 2 folder atau 2 modul gitu. Modul utama di common sama di main flow. Di main flow tuh yang tadi yang welcome page, di common ini yang semua modul-modulnya gitu, entah itu dari bagian dashboard sampai nanti ke pelacakan order. Seperti itu. Untuk yang di dashboard itu kami di sini pakai database. Oke. Ada 2 database di sini, 2 database yang sudah aggregate, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk di database get products ini, itu adalah hasil join dari sampel produk kategori, dan juga sampel produk main image. Untuk yang produk main image ini ada file name, file type file, kemudian produk kategori juga ada labelnya, kemudian product type. Untuk produk ini, informasi mengenai produknya, seperti itu, yang dijoinkan. Seperti ini sintaksnya. Seperti ini. Kemudian tadi kan ada filter. Nah, di sini query-nya juga sudah ada. Jadi kalau search keyword seperti ini, rating seperti ini, kategori seperti ini. Oke, itu untuk database-nya. Terus untuk logic dari filternya itu sendiri, bisa dilihat di sini. Ini kok nggak bisa ditutup. Bentar. Oke, jadi seperti ini untuk yang kategori filternya. Kita pakai switch, kemudian dari switch ini nanti untuk yang ini, kondisi abon ini, dari sini kita set condition pertamanya, kemudian nanti di-assign, kategori filter, nah kemudian nanti di-refresh. Sama halnya seperti yang ada di bawahnya juga. Seperti itu, untuk rating juga sama, logiknya. Sekiranya logik yang penting itu aja, kalau lihat detail, nanti ngarahnya ke produk detailnya. Transaksinya nggak ada ya? Transaksinya ada, Bu. Ntar saya tunjukkan. Oke. Jadi ini kan tadi sudah di halaman pertama, yaitu dashboard. Itu coba kita klik lihat detail untuk melakukan transaksi atau order nanti. Nah, setelah kita klik, itu nanti bakal ada halaman detail produk. Di sini ada beberapa beberapa hal informasi yang disediakan di sini, seperti nama produknya, rating, terus deskripsinya, stok berat harga, dan ada breadcrumbs juga, seperti itu. Dan di sini juga kita bisa memasukkan ke dalam keranjang.
Nah, bedanya sama, di sini juga ada notifikasinya. Bedanya sama aplikasi existing itu, di aplikasi existing tuh harus ke halaman keranjang dulu baru bisa melakukan pemesanan. Sedangkan di aplikasi kita itu langsung bisa si user bisa langsung memutuskan untuk order di sini. Dan kita di sini juga kasih dua pilihan, apakah dia ingin order dengan alamat yang sudah dia input di aplikasi ini atau order dengan alamat baru seperti itu. Nah, coba kita cek sekarang untuk keranjangnya isinya apa aja. Nah, di sini bisa dicek untuk keranjangnya itu, dan kita juga nanti bisa nge-delete salah satu yang ada di keranjang ini. Misalnya delete dimsum Hakka udang, nanti bakal sisa 3 ini, seperti itu. Ini kenapa ada ketiga produk ini, karena sebelumnya sudah sempat dites dan belum di check out. Makanya di keranjangnya masih ada 3 barang ini. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi. Nah, kita bisa order dengan alamat yang ada sama order dengan alamat baru, entah itu di keranjang maupun di detail produk. Jadi ini yang membuat user tuh mungkin merasa mudah gitu untuk order produk yang ada. Sekarang kita coba dulu yang order dengan alamat baru. Oke, kita langsung masukkan saja alamat lengkapnya, misalnya Jalan Pulau Majikan, nomor 11, kotanya Denpasar. Oke, coba kita simpan. Nanti bakal ngedirect ke list alamat ini. Jadi ini alamat-alamat yang emang sudah disimpan oleh user itu sendiri. Nah, di alamat ini juga si user bisa milih mereka itu pengen order dengan alamat yang mana nih gitu. Nah, nanti tinggal klik order yang di sini. Tapi sebenarnya kalau ingin lebih mudah, tadi pakai alamat yang ada juga bisa. Seperti ini, nanti kita tinggal milih juga. Dan kalau misalnya mau berubah pikiran dan ingin menambah alamat juga bisa di sini. Tinggal klik order. Nanti muncul pemberitahuan produk order successfully. Dan di sini saya membuat 3 kondisi di mana kalau misalnya si user ini baru memasukkan produk ke orderannya dia, itu nanti hanya muncul seperti ini tampilannya. Jadi ada pilihan untuk nge-cancel. Seandainya si user ini berubah pikiran untuk tidak jadi beli produk tersebut gitu. Nah, selain itu, saya juga buat kondisi di mana kalau misalnya setelah 1 menit, ini sebagai sampel aja sih. Jadi setelah 1 menit, nanti bakal muncul pemberitahuan bahwa produk itu telah diantarkan. Misalnya coba saya refresh dulu. Oh, belum 1 menit. Jadi belum muncul. Mungkin saya jelasin logiknya dulu aja untuk di sini. My orders. Untuk cancel order, seperti biasa, ini cancel order, pakainya yang delete order, kemudian ada message, kemudian refresh, untuk delete juga sama isinya. Nah, yang beda itu adalah di database-nya. Jadi tadi kan kalau di awal-awal kan masih belum masuk ke orderan. Nah, kalau sekarang kan sudah masuk ke orderan, jadi agak banyak versi join-nya gitu. Seperti ini. Mungkin sudah 1 menit ya. Nah, setelah 1 menit nanti bakal ada pemberitahuan kalau produk ini sudah sedang dikirim, gitu, sedang dikirim. Dan di sini juga kalau misalnya user pengen remove, nggak apa-apa, tinggal di remove produk aja seperti itu. Misalnya kita remove yang ini. Nah, nanti produknya ke remove. Nah, ini karena sudah 2 menit, kayaknya tadi ya, sudah 2 menit, jadi produknya sekarang sudah sampai. Gitu. Seperti itu untuk di bagian user. Sekarang kita coba di bagian admin. Produk admin. Jadi sama, sebenarnya seperti yang di dashboard tadi, cuman bedanya di admin ini bisa nge-edit, delete, itu aja.
ngedit, delete. Kemudian nambah produk juga bisa, nambah produk. Nah, sebenarnya kami membuat CRUD produk di admin ini tujuannya supaya lebih mudah aja nge-manage produknya. Misalnya ini kita edit dulu. Tunggu dulu datanya biar masuk. Oke, misalnya kita mau ganti gambar. Jadi fillet ikan nila misalnya. Kemudian ini dimsum hakau dimsum nila, ikan nila. Oke, coba kita update. Produk berhasil diperbarui. Nah, jadi di sini langsung muncul untuk foto produknya dan juga nama produknya sudah kita edit. Kemudian di sini juga kita bisa nambah produknya. Sebenarnya mirip kayak logiknya tuh mirip kayak yang update tadi. Cuman ini kalau add produk kan pakainya yang create. Untuk yang update produk itu ada di sini logiknya. Produk list admin. Jadi seperti ini logiknya yang update. Jadi cek dulu formnya valid atau enggak. Tadi juga ada ini bintang-bintang mandatory field gitu. Terus diupdate. Kemudian di sini buat ngambil gambarnya. Kemudian kalau sudah berhasil gambarnya keambil, nanti ada message produk berhasil diperbarui. Seperti itu. Nah, ini coba kita add produk, upload, misalnya yang sampel ini. Ikan asin. Nah, nanti dia muncul di page 2 ini. Gitu. Kita juga bisa delete di sini. Mungkin itu saja, Bu, dari kelompok kami. Ini distribusi kerjanya kayak gimana? Kemarin itu ada yang ini, Bu, ada yang kayak nge-benchmark dari aplikasi lain, kira-kira yang bisa kita ambil gitu, apa saja tampilannya. Kemudian ada yang buat UI-nya juga, Bu. Gitu, ada yang buat logiknya, seperti itu. Rafif bagian apa? Rafif bagian ini, Bu, benchmark ke aplikasi lainnya. Kemudian buat di bagian depan juga tadi. Kemarin maksudnya. Sofia, kenapa? Sofia lebih ke UI-nya. Coba, bisa nggak Sofia demo? Apa yang bisa didemokan oleh Sofia? Logiknya Nate? Ya, logik sama DB-nya saya, Bu. Sama mungkin saya bantu di bagian UI-nya juga sih, Bu, nge-fixin ininya, tampilannya. Sofia, bisa demo bagiannya? Halo, Sof. Mbak Sofi. Ya, Bu. Untuk bagian saya itu bagian yang bagian check out. Oh iya, bagian check out itu. Bagian check out kan untuk menambahkan alamat itu, Bu. Menambahkan alamat. Coba logiknya mana untuk bagian check out? Check out itu di my order. Oh, bukan dari keranjang. Oh iya. Dari yang address dulu ya tadi ya, Sofia. Nah, kalau di sini kan seperti
yang sudah nanti jelaskan tadi, pengguna bisa menambahkan alamat baru atau menggunakan alamat yang sudah ditambahkan ke akun user tadi. Ya, logiknya bagaimana? Ya, coba jelaskan Mbak Sofia. Untuk logiknya sebenarnya saya yang buat sih, Bu. Sofi yang di bagian UI-nya, Bu. Rafif, ngapain Rafif? Kamu? Kalau saya yang bagian admin sih, Bu. Coba jelaskan yang bagian kamu. Ya, kalau yang admin, sama seperti yang dijelaskan nanti tadi, dia bisa tambah produk, bisa update produk, ataupun mau nge-delete produk juga bisa. Jadi nanti akhirnya bisa dilihat sama customer di halaman dashboardnya customer. Nah, untuk logiknya sama seperti yang lain sih, dia get produk dulu. Jadi dari entity produk yang ada, terus dia bisa ditampilkan di UI-nya, lalu coba bisa lihat ininya nggak sih? Yang halaman admin, yang ini halaman admin tuh. Halaman bagian list produknya tapi. Oh ya. Terus kalau misalnya mau tambah produk, dia bisa ngambil logiknya juga dari yang entity produk, di mana dia bisa nambahin produk. Add-on click gitu. Nah, seperti ini dia ngecek dulu apakah formnya valid. Kalau dia valid nanti lanjut ke produk. Kalau nggak valid dia langsung di end. Terus nanti ada notifikasi produk berhasil ditambahkan. Kalau berhasil nanti balik lagi ke produk list yang tadi, Bu. Seperti itu sih, Bu. Oke. Ketika ada transaksi pembelian sebuah barang, coba diperlihatkan kalau barangnya habis bagaimana? Misalnya tadi cumi. Cumi tadi jumlahnya misalnya tinggal 1. Terus sudah dibeli orang, berarti kan habis. Seperti apa tampilannya? Logiknya kayak gimana? Logik untuk nangani kalau barangnya, kan kalau barang dibeli kan lama-lama habis. Iya. Ditangani nggak logiknya? Sebenarnya ada stock threshold ini sih, Bu, buat ngantisipasi itu. Cuman untuk logiknya belum sih, Bu. Baru kami cantumin ini aja, stock threshold-nya gitu. Untuk jaga-jaga. Stock threshold maksudnya apa? Jaga-jaga kalau misalnya produknya mendekati habis gitu, Bu. Jadi kita kayak punya standarnya tersendiri gitu, Bu. Tapi kan dia nggak ngefek ke logik. Iya, Bu. Itu belum kami buat. Untuk yang stok 0. Tadi saya curious sejak awal itu. Kalau dibeli, kan dia lama-lama, kan dia berkurang terus kan kuantitinya. Iya. Oke, direvisi ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih grup 5. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, next grup berapa? Baru 3 grup yang presentasi. Belum ada lagi? Ya, nggak apa-apa, kalau belum ada, kalau misalnya merasa sangat tidak siap, nggak usah sekarang juga nggak apa-apa, minggu depan. Daripada apa istilahnya ya, terlalu minim gitu. Tapi kalau berani ya saya sangat apresiasi. Dari kelompok saya, Bu. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Kelompok 2 itu Rizky, Fikri, Rian. Iya.
Baik, Bu, dari kelompok kami itu aplikasinya itu aplikasi Sepoin. Mana aplikasinya itu tetap Aplikasi apa nih? aplikasi cuci sepatu, di mana nanti usernya itu bisa track proses cucian sepatunya itu sampai mana. Jadi untuk halaman adminnya seperti ini. Ada halaman transaksi, halaman user adminnya, halaman adminnya sama usernya. Terus di sini juga ada service yang mau ditambahin, ikut berdasarkan servisnya. Terus kemarin kami buat re-engineeringnya pakai Mendix. Ya Bu, jadi kemarin itu kita untuk modulnya yang mau di re-engineering itu ada yang tracking. Kemudian tadi kita nambahin buat yang add service untuk sisi administratornya. Mungkin ya ini dulu. Ini untuk Benar. Jadi sistem lama, sebentar. Jadi sistem lamanya itu modul apa saja yang akan di re-engineering? Yang untuk di re-engineering itu ada 2. Dulu kan kita awalnya 1, terus kita coba aja nambah 2 itu. Yang awalnya itu tracking, kemudian sama add service. Maksudnya add barang. Order list. Ya, order list. Add order listnya dari sisi adminnya. Nambah order maksudnya? Iya. Ya. Oke. Langsung di preview aja, Nuh. Oke, teruskan. Ya mungkin ke ini dulu yang di sisi adminnya dulu. Tapi ini masih preview. Lambat ya? Iya Bu, cukup Ya. lambat. Mendix waktu di preview memang agak lama Bu munculnya. Baik, ini untuk tampilan awal sebagai admin. Nah, di sini admin dapat menambahkan track order atau invoice yang ada sama memasukkan order list. Oke, coba boleh dilihat track order dari sisi admin. Track order, oke. Nah, di sini admin dapat menambahkan invoice baru, dapat mengedit, melihat detail, dan mendelete. Coba tambahkan baru lebih dahulu. Isi bebas. A01. Isinya 6. Udah ada 5 soalnya. Bawah. Jenis pelayanan kenapa di entry gitu? Iya, Bu. Untuk jenis pelayanan, status dan biaya belum masuk itu, Bu. Belum kita ubah baru ini sehingga input manual. Mestinya kan kalau sesuatu yang sudah terbatas langsung drop down ya? Ya, Bu. Nah, oke, setelah diinput, kemudian kita dapat mengedit dan melihat detailnya. Ini dapat diedit, kemudian dapat dilihat detailnya. Diklik dulu. Nah, seperti ini detailnya. Kemudian untuk order list buka. Nah, coba nambahkan baru lebih dahulu. Oh, ini sudah ada contohnya. Nah,
Di sini order list itu kita menambahkan nama customer, nomor resi, jenis pelayanan itu terpisah dari yang sebelumnya. Di sini tujuannya untuk agar karyawan tahu hal apa yang dikerjakan selanjutnya. Oke, dapat diisi terlebih dahulu. Terserah. Bebas-bebas. Nah, ini gambarnya, gambar sepatu yang akan dilakukan servis. Misal masuk itu, oke. Bawah, nah, nanti keluar seperti itu. Oke, terus dari sisi customer bisa diganti. MX, oh. Nah, coba. Enggak, biar aku aja. Oh, ganti share screen. Iya. Soalnya kalau untuk ganti user itu harus itu, Bu. Harus apa namanya, pakai yang pro. Jadi dia nggak bisa kalau dari webnya. Mohon maaf Ibu, mungkin ini nanti ganti fitur yang share screen. Kenapa? Izin ganti share screen, Bu. Silakan. Nah. Oke, untuk yang customer atau user, di sini tag ordernya dia cuma bisa melihat detailnya saja, sehingga user tidak dapat menambahkan atau mendelete invoice yang sudah ada. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, jadi coba kalian list sendiri, kira-kira yang masih perlu direvisi yang bagian mana? Oke, pertama ini untuk yang order list ini seharusnya yang nomor resi ini terhubung sama yang customer tadi, tapi di sini berbeda. Ya, itu harus itu. Selanjutnya untuk yang track order ini, waktu new ini tadi sama jenis pelayanan, nomor status sama biaya ini seharusnya drop down. Jadi tidak bisa diubah, diisi secara manual. Mungkin itu aja sih, Bu. Jadi ini transaksinya kayak gimana? Sebentar, kan yang ini kan trackingnya tadi kayak gimana jadinya? Oh, ini jadi misalnya user ingin mencari nomor resinya, ini bisa masukkan di sini, Bu. Terus di search, nah ini nanti keluar di sini. Oh. Statusnya berubah ya? dari lewat mana? Statusnya nanti yang ubah adminnya aja, Bu. Lewat menu admin? Ya, lewat admin. Kalau emang dari aplikasi awalnya emang manual dari adminnya gitu. Ini statusnya diubah, bisa diubah. Jadi finish. Setelah finish, bisa diubah. Nanti di user juga sudah ikut berubah. Dari finish, adminnya bisa ngubah lagi menjadi waiting nggak? Bisa. Harusnya nggak boleh kan? Iya, itu juga belum, Bu. Oke, itu menjadi bagian dari, artinya di dalam logiknya mesti diatur ya. Jangan sampai bisa bolak-balik begitu. Untuk satu transaksi ya, untuk satu nomor resi ya. Iya, Bu. Oke. Terus Rian Danu, apa kontribusi, Bu? Ini, Bu, bikin data grid biar bisa nge-search. Sama kalau misalnya error-error kemarin, ya kami nyobanya bertiga. Kenapa, Bu? Memperlihatkan database-nya. Iya, Bu. Jadi untuk di database-nya, kalau misalnya dari web, kemarin nyoba-nyobanya kayak gini, Bu.
Jadi nanti itu kan pakai database track. Jadi di Mendix-nya itu bakal manggil database ini itu lewat lewat ini Bu, di data grid. Enggak yang data grid. Apa yang mana? Data grid itu yang mana? Data grid itu. Oh ini. Kemarin Pak betulin itu sih. Database-nya kamu yang bikin, Rian? Iya Bu. Untuk yang tag Danu. Database-nya beneran kepake atau gimana? Beneran kepake Bu. Kepake kok. Ini kan manggilnya nama, terus ini nama sesi, ini status. Jadi itu manggilnya dari database. Ya, jadi kamu sudah menulis sendiri ya, apa yang perlu kalian revisi ya, nanti direvisi. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih grup 2. Terima kasih Bu. Oke. Berikutnya, grup berapa? Baru 4 grup. Next. Tidak lagi? Kalau tidak ada lagi berarti minggu depan berapa? 7 grup ya, 7 kelompok. Oke, untuk yang akan demo minggu depan, tolong perhatikan apa yang perlu direvisi dari grup-grup yang sudah demo tadi ya. Sehingga jangan sampai yang tadi sudah kita minta revisi ternyata ditemui juga di grup lain yang hari ini belum demo. Karena grup yang sudah demo hari ini kan juga setelah itu akan merevisi. Ya. Oke, kalau tidak ada yang maju lagi untuk hari ini, saya akan akhiri. Jadi apa yang sudah didemokan tadi oleh grup 3, 8, 5, dan 2, mestinya menjadi acuan untuk grup-grup yang lain agar minggu depan demonya lebih baik lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada. Baik, saya akhir. Kenapa? Mbak Putri mau nanya? Izin bertanya, Bu. Berarti untuk kelompok yang revisi hari ini, nanti demonya setelah kelompok yang besok ya, Bu? Yang minggu besok? Iya, iya. Apa namanya? Untuk menghemat waktu ya, karena saya tidak ingin tidak ingin sampai 2 kali revisi ya. Jadi yang sudah merevisi hari ini langsung bikin videonya ya. Oh baik Bu, siap. Ya, direvisi dulu baru dibikin videonya. Nanti di minggu 16 mesti diupload ke YouTube yang nanti akan saya berikan akunnya. Oke Bu, terima kasih. Untuk menambah video yang tahun lalu juga sudah ada. Oke, baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tunggu minggu depan demonya karena minggu depan itu sudah minggu ke-15 ya. Oh ya, untuk yang grup 1 itu kekurangannya amat sangat banyak. Saya khawatir grup 1 ini nggak lulus nih karena tugasnya dari awal sampai hari ini tuh belum ada satupun yang masuk dari grup 1. Itu aja. Saya kan bukan saya bukan tipe dosen yang suka ngoprak-oprak gitu ya, karena kan saya anggap yang namanya mahasiswa itu kan udah gede, ya kan, sudah bisa mengatur dirinya bahwa kalau saya seperti ini resikonya begini, kalau saya seperti itu resikonya begitu gitu ya. Sehingga bagi yang merasa selama ini tidak mengerjakan tugas, ya itu resikonya ditanggung sendiri gitu. Tanpa saya harus ngoprak-oprak, karena elemen tugas kan sudah sejak awal dikumpulkan. Ya.
ada dari tugas 1, 2, 3, 4, sampai sekarang 5 gitu kan. Kalau satu pun belum ada yang dikumpulkan, berarti kan sudah sekian puluh persen komponen nilai nggak ada. Ya, dan sudah tidak ada waktu lagi juga untuk mendeliver tugas, ya. Karena ini sudah minggu ke-15 itu 14 itu berarti sudah 3 bulan yang lalu. Saya tidak mungkin masih menerima tugas pertama hari ini gitu ya. Atau tugas kedua hari ini saya terima, saya nggak mungkin saya terima. Karena yang nggak fair aja gitu. Grup yang lain sudah ngumpulin sejak 3 bulan yang lalu, ada grup yang misalnya belum ngumpulin baru saya terima hari ini, itu nggak. Oke, gitu ya. Baik, saya tutup kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu.